Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah juga untuk para jamaah Masjid Bustanul Huda yang sudah meninggalkan kita, juga Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Yang sudah tidak ada, semoga Allah ampunkan segala khilafnya, diterima amal solehnya, dilapangkan di alam barzahnya. Orang tua dan guru-guru kita yang masih ada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, serta penuh keberkahan. Tidak lupa pula untuk putra-putri, cucu yang sedang mencari ilmu, kita doakan juga. Semoga mereka mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Dibukakan pintu hati dan pikirannya. Orang tuanya yang sedang mencari nafkahnya, semoga diberikan kemudahan. Tidak lupa kita doakan orang-orang yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan. Juga yang sedang mencari pekerjaan, semoga oleh Allah dihasilkan maksudnya, dikabulkan hajatnya, tercapai cita-citanya. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa pula untuk para dermawan yang tidak bosan-bosan berinfak. Semoga amal sedekah jariyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya pembalasan, dibalas dengan yang lebih banyak dan penuh keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumal Fatihah li musannifi hadzal kitab Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakalana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama baca salawat dulu ya. Bulan Mulud ini udah bulan Mulud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin
بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 15 14 atau 15 ya. Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, halaman 15 keempat baris dari atas. Qalal Ghazaliyu, berkata Imam Ghazali, wa jumlatul amri annaka idza bara'ta qalbaka minad dunubi kulliha, dan kesimpulannya perkara annaka idza bara'ta, sesungguhnya engkau apabila membebaskan kolbaka atas hatimu minad dunubi, dari dosa, kulliha, keseluruhan dosa, bi antuwatinahu ala alla ya'uda ila dan bin abada, bi antuwatinahu, dengan cara mempersiapkan hati, ala alla ya'uda ila dan bin abada, untuk tidak kembali kepada dosa selamanya. Wa tandama ala ma madha wa taqdal fawaita bima taqdiru alaihi, wa tandama, dan merasa sedih dan kecewa, ala ma madha, atas kelakuan perbuatan dosa yang sudah lalu, wa taqdiyal fawaita, dan kamu mengkodok ibadah yang terlewat, bima takdiru alaihi, bima dengan perkara atau dengan cara, takdiru alaihi, yang mampu kamu melakukan itu kodok. Sedikit-sedikit saja ya, ini masih menceritakan tobat. Setelah disampaikan rukun-rukun tobat, ternyata belum selesai, masih banyak rangkaian yang harus dilakukan untuk orang-orang yang taubat. Imam Ghazali mengatakan, dari kesimpulan yang minggu lalu diceritakan itu, apabila engkau membersihkan hati dari dosa, kemudian mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk tidak kembali lagi kepada dosa, kemudian merasa kecewa atas perbuatan dosa yang sudah dilakukan, lalu mengkodok ibadah-ibadah yang tertinggal dengan sekemampuan. Ini harus dibayar karena tanggung jawab kan ya. Setelah balik ada sholat yang tertinggal, nggak tahu berapa waktu, kodo aja. Habis isya kodo, habis subuh kodo, gitu aja ya.
atau malam kodok terus. Kita takut kalau belum ditunaikan itu hutang kepada Allah, kemudian ajal datang, ya kan? Karena ajal itu datang atau kematian itu datang, tidak bisa ditebak apa yang sakit dulu. Wong ada yang sakit tidak mati-mati, malah yang sehat apa? Mati. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau punya hutang kepada Allah, lah ntar aja lah, ya kan? Karena merasa masih muda, merasa masih sehat. Apakah umur akan sampai tua? Belum tentu. Misalnya punya puasa Ramadan nih, hutang Ramadan, nggak usah nunggu Sya'ban nanti mau puasa baru pada kodok. Nanti ajalah Rajab ya. Belum tentu usia kita sampai di bulan Rajab. Nantilah Sya'ban, belum tentu usia sampai di bulan Sya'ban. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau hati sudah mulai dibersihkan, terus hati sudah merasa sedih, merasa kecewa atas perbuatan dosa yang sudah dan ia menyesalinya, ingat, hutang-hutang kepada Allah bayar. Sholat, puasa yang belum ditunaikan, bima takdiru alaihi, dengan cara yang engkau mampu. Artinya tidak harus satu malam sholat terus, tidak. Atur saja sendiri. Yang penting niat membayar. Wa turdiyal khusuma bima amkanaka bi adain wastihlalin. Dan carilah keridhaan atau minta diridokan. Asalnya khusuma itu atas permusuhan, maksudnya sesuatu yang engkau dolimi. Yang minggu lalu dijelaskan ya, jika ada orang yang terdolimi, minta maaf kepadanya. Kalau kita mendolimi hartanya, kembalikan dulu hartanya. Nah, itu disebutnya, di sini disebutkan biadain, misalnya menunaikan, memberikan haknya orang yang didolimi itu, yang dibohongi itu, yang dicurangi itu, awastihlalin, atau minta dihalalkan. Saya tidak bisa bayar nih. Waktu itu nyolong sendal jepit kamu, gitu ya. Habis saya nggak punya sendal. Ini saya takut aja gitu. Tapi mau bayar nggak punya apa? Duit. Minta dihalalkan saja, minta diridhokan. Minggu lalu itu sudah kan ya, sudah diulas. Wa tarji'a ila Allah ta'ala fi ma takhsha fi idharihi hayajana fitnatin. Kemudian engkau kembalilah kepada Allah Ta'ala fima takhsha, dari dosa yang engkau merasa takut untuk idharnya dosa, mendohirkannya dosa, karena takut akan menjadi akan menjadi menyebarnya fitnah atau hiru-birunya fitnah. Kita itu kan bukan tidak punya dosa, betul, cuman diumpetin oleh Allah. Kita berbuat salah itu Allah tahu, tapi Allah sengaja tidak membuka aib kita, tidak membuka dosa kita. Oleh karena Allah tidak mau membuka aib hambanya, maka orang yang berdosanya pun tidak boleh cerita kepada orang kalau dia habis berbuat apa? Dosa. Apalagi dengan bangga, habis berbuat apa? Dosa, bangga-banggaan, merasa keren gitu ya. Tidak boleh. Allah saja menyembunyikan, tidak mau ada hamba yang lain tahu atas dosa si A.
Tidak mau Allah memberikan tahu, membuka aib si B, biar tidak diketahui si C, ditutupi oleh Allah. Bayangkan kalau dibuka oleh siapa? Allah. Betapa bobroknya. Nah, karena memang kalau dibuka oleh Allah bisa menjadi fitnah. Bapak-bapak, para ustadz masih mau ngaji bareng saya karena tidak tahu aja dosa saya, ya kan? Jika tahu dosa saya mungkin tidak mau ngaji sama saya. Itu fitnah namanya. Akibat tahu dosa si A, imam masjid misalnya, kita tahu dosanya, yang biasa menjadi makmum jadi tidak mau makmumnya. Disebutnya hiru-biru fitnah. Ditutup oleh Allah supaya tidak jadi fitnah. Pikirkan itu. Karena Allah menutup rapat, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bitadarru'i ilallahi liyurdihi anka. Dengan cara tadarru, merasa rendah diri, merasa hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Kata Imam Ghazali, caranya begini. Tadhabu fatagsilu siyabaka wa tusalli arba'a raka'atin. Pergilah engkau, cuci pakaianmu, kemudian sholatlah engkau 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang dimaksud pergi itu mungkin kalau dulu bisa ke guha kali ya. Pergi itu dengan diniatkan usaha. Mencuci pakaian itu dengan makna lain bukan berarti kita nggak pernah mencuci pakaian. Maksudnya bersihkan pakaian kita. Pakaian dohir, pakaian batin. Selain dari najis, dari yang haram, dari yang syubhat, bersihkan itu. Ayo melangkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa tadoa, kemudian sholat 4 rakaat. Ini orang nyebutnya sholat apa? Sholat taubat. 2 rakaat, 2 rakaat. Caranya bagaimana sholat taubat? Nanti ada, ngaji aja terus setiap nomor boya. Iya kan? Nah, kalau pengen cepet tahu ya harus les, itu mah khusus. Les ya, les taubat, masya Allah. Dah 4 rakaat. Sholat taubat itu hakikatnya sholat hajat. Sholat hajat itu hakikatnya sholat mutlak gitu. Cuman karena sholat sunat untuk melaksanakan apa? Taubat. Disebut sholat hajat karena kita sholat sunat dulu sebelum minta kepada Allah agar dikabulkan apa? Hajat. Disebutnya sholat hajat. Sholat taubat karena kita melaksanakan sholat lebih dulu sebelum kita bertobat kepada siapa? Allah. Makanya disebutnya sholat apa? Taubat. Nah, wa tad'u jabhataka bi ardin fi maudhi khalid, dan letakkanlah dahimu di bumi. Ngerti dahi? Nih golongan kula nyebutnya jidat. Jidat itu dahi kan ya? Batu. Kata orang Sunda taar alias tarang. Letakkan di bumi. Bumi berarti menyungkur kita, artinya bersujud kita. Fi maudhi khalin, di tempat yang sunyi, menyendiri di tempat yang sunyi.
Mungkin kita susah nyari tempat sunyi, tapi walaupun di tengah kota begini ada waktu yang sunyi. Jika tidak bisa menemukan tempat yang sunyi, cari waktu yang sunyi. Sungkurkan kepala di situ. Dengan tadarru, merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan rame-rame kalau tobat, ya kan? Apalagi tobatnya pura-pura nangis. Itu pura-pura nangis. Tobat mah sendiri, tengah malam tempat sunyi, rame-rame nangis-nangis. Itu mah tobat-tobatan. Mungkin lagi training itu mah ya. Supaya nanti bisa apa, bisa naik sendiri. Cari tempat yang sunyi. Sumata ja'alut turaba ala rosika, kemudian jadikanlah debu-debu tanah di kepalamu. Kalau secara tek kan kita mengambil tanah di balur-balur kemana? Ke kepala ya. Maksudnya begini, orang yang kepalanya penuh debu itu kan hina. Artinya merasa hina, merasa kotor di hadapan siapa? Allah. Sungkurkan dahi, sungkurkan wajah yang dibanggakan, yang merasa gagah perkasa, yang merasa hebat. Hinakan di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu. Wa tumarriqu wajhaka fit turabi bidam ijarin wa qalbin hazinin wa sautin alin. Kemudian redam wajahmu di dalam tanah yang sudah bercampur air mata. Kan kalau makna yang ini berarti muka kita dicelupin ke apa nih? Ke tanah yang sudah banjir air mata. Artinya tunjukkan penyesalanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alirkan air mata penyesalan, air mata kesedihan dalam sujud yang tadi. Wasauti alin, dan dengan suara yang tinggi menjerit kepada Allah. Dengan hati yang bersedih menjerit kepada Allah, tapi jangan teriak maksudnya. Yang menjeritnya orang tobat bagaimana sih? Jangan kayak orang nonton bola. Malam ini kan timnas main, jadi ingat saya nih lagi ngaji nih ada timnas. Cuman tadi mikir nih berangkat nggak ngaji ya, aduh gitu kan. Kalau ngaji kan ada lagi malam Rebo, tapi timnas kan lewat nih ya. Nggak apa-apa ya. Habis pada mikir bola melulu sih jadi. Masya Allah. Setelah itu watadkuru dunubaka wahidan ma amkanaka. Sebutin dosa di hadapan Allah satu per satu, sekemampuan. Yang ingat, sanggup kira-kira ngabisin dosa sendiri? Jangan dari umur 15 tahun, dari tahun 2001 aja sebutin dosa. Sanggup kira-kira? Masa? Jangan dari tahun 2001 lah, dari bulan Juli aja sebutin dosa kita. Nggak usah dosa orang, dosa kita, dosa sendiri. Ini yang repot. Jangankan tahun lalu atau dari usia balik, setahun yang lalu, sebulan yang lalu, sehari yang lalu pun, kalau dosa sendiri itu lupa, beda dengan dosa orang. Kalau dosa orang terang benderang di mata kita, tajam dalam ingatan kita. Padahal sebagai umat Rasulullah SAW, mestinya ia lebih mengingat dosa dirinya daripada mengingat dosa orang lain. Lah wong nanti di akhirat juga yang ditanya dosa kita, bukan dosa orang ya. Masya Allah. Sebutin satu persatu di hadapan Allah. Wa talumu nafsaka 'alaiha. Kemudian salahkan dirimu atas perbuatan dosa itu.
Jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa aku yang lalai ya Allah, aku yang zalim ya Allah, gitu. Akui bahwa perbuatan dosa itu kita yang salah, bukan siapa-siapa. Wa taqulu, kemudian engkau berkata atau engkau mengucap, ngomong sendiri ini, amatastahina ya nafsu, apakah engkau tidak malu wahai diri? Nah, ama ana laki anta tubi, apakah tidak ada waktu untuk bertobat? Banyak padahal waktu itu santai itu banyak, malam, siang, pagi, sore, ya kan? Ini yang saya rasakan itu waktu itu banyakkan bengongnya daripada dikirnya. Apalagi dengan dunia sekarang gitu ya. Baca Quran mah jarang, baca WhatsApp mah sering. Padahal di HP juga ada Quran ya. Kenapa nggak dibuka aplikasi Qurannya saja gitu? Kalau nyari berita mah cepet banget. Coba nyari ayat Quran, lelet. Masya Allah. Apakah tidak ada waktu untuk taubat? Ini artinya kita sedang menyalahkan diri kita sendiri. Ada sholawatan bocah itu dulu mah ya. Ajillu bisolatin qoblal faut wa ajilu bitaubatin qoblal maut. Maksudnya segeralah sholat sebelum habis waktunya, segeralah tobat sebelum kematian mendatanginya. Cuman di sholawat begitu. Ajillu bisolatin qoblal faut wa ajilu bitaubatin qoblal maut. Tuh. Sebab yang tadi itu, bahwa kematian itu kita tidak tahu kapan akan datang kepada kita. Alaki taqatun bi'adabillahi subhanahu, apakah engkau kuat menghadapi siksaan Allah? Tentu jawabannya apa? Tidak. Boro-boro tidak sanggup. Bisa dibalikin nih, kalau tidak kuat kenapa engkau diri berbuat dosa? Kalau tidak kuat kenapa engkau berbuat maksiat? Gitu. Jadi ini ngomongin diri sendiri. Alaki hajatun, apakah engkau punya kebutuhan kepada Allah? Tentu. Betul. Banyak kebutuhan. Tiap habis sholat juga mengangkat tangan minta, walaupun gak ngerti apa yang dipintakan ya. Ngertinya tuh kalau umat salam ngacung tangan ya. Terus nanti begitu amin amin ngacung, nggak tahu yang diminta mah apa. Orang yang ngerti imamnya doang ya. Yang penting apa? Amin aja, husnudon aja pada yang minta ya. Kalau yang dimintanya jelek, salah yang depan itu malah. Orang kita mah gak tahu ya apa yang diminta. Tapi di awalnya kan Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ya kalau selamat kan artinya selamat santoso. Ya kan? Selamat itu kan Mas, santoso juga selamat. Wa tadhkuru min hadza katsiran, terus sebut-sebut itu yang banyak. Wa tabki, dan engkau menangis. Sumatarfa'u yadaika, kemudian angkatlah kedua tanganmu ila Rabbir Rahim, kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Angkat tangannya jangan tinggi-tinggi, segini aja, ya kan? Tapi kalau berdoa itu tangannya harus begini, jangan begini. Ya Allah, masa songong amat ya. Begini tangannya, kata Rasulullah, kalau berdoa tangannya harus di depan, matanya jangan ke atas kalau berdoa. Ya Allah,
Jangan ke atas, ke bawah aja. Sombong banget sih, nengak-nengak ya. Nah, itu masuk. Loh lah. Yang rendah pakai adab lah, pakai adab, tata krama. Wa taqul, dan kau berkata dalam doamu, ilahi abdukal abik roja'a ila babika, wahai Tuhanku, aku adalah hambamu yang lari dari kebenaran, kini telah datang kepada pintu pengampunanmu. Ilahi, wahai Tuhanku, abdukal abik, aku adalah hambamu yang lari darimu, roja'a ila babika, dan kini aku kembali kepada pintu pengampunanmu. Abdukal asi, hamba adalah pembangkang ya Allah. Roja'a, hamba kembali ila sulhi, kepada kebaikan. Abdukal mudnib ataka bil udri, hamba datang kepadamu dengan penuh lumuran dosa, tetapi hamba datang dengan alasan ya Allah. Fa'fu anni bijudika, maka maafkanlah hamba ya Allah dengan kemurahanmu. Wa taqabbal minni bifadlika, dan terimalah tobat dariku ya Allah, bifadlika, dengan keutamaanmu. Wandur ilayya birahmatika, dan pandanglah hamba dengan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma gfirli ma salafa minad dunub, wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosaku yang telah lalu. Wa'simni bima baqiya minal ajali, dan jagalah hamba ya Allah dari umur yang tersisa pada waktu yang akan datang. Fa innal khaira kullahu biyadika, karena sesungguhnya segala kebaikan itu ada pada kekuasaanmu. Hamba tidak kuasa, makanya disebutlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk melakukan taat, tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kadang-kadang kita salah baca ya, mau ngangkat batu gede barulah haula. Dipikir la haula itu ilmu supaya gede tenaga. Padahal la haula itu untuk menghadapi taat dan meninggalkan maksiat. Tidak ada daya dan upaya ya Allah untuk melakukan taat kepadamu, dan tidak ada kekuatan ya Allah untuk meninggalkan maksiat kepadamu, kecuali atas pertolonganmu. Kita mah kalau mau mikul gabah ya disawah, la haula, supaya tenaga tambah, itu mah makan yang banyak. Maksudnya itu beban dosa. Fa innal khaira kullahu biyadik, karena sesungguhnya kebaikan seluruhnya ada pada kekuasaanmu. Wa anta bina raufur rahim, dan engkau kepadaku itu maha pengasih, maha penyayang. Summatad'u doa asyiddati, apa yang tadi doanya? Bahasa kita aja ya, ya Allah, hamba datang kepadamu dengan berlumuran dosa. Kalau masih nggak bisa ngomong gitu, tinggal kedap-kedip aja lah, minta ampun kepada siapa? Allah. Tapi ada yang paling mudah tuh, ada ya, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi faham li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzanbil. Itu diantaranya. Kalau dipanjangin masih banyak. Ilahi abduka, ilahi abduka, apa lupa saya ya. Kalau di pondok pesantren mah habis Jumat kan dibaca itu 5 kali ya.
Jadi yang habis Jumatan tuh jangan dulu beranjak dari tempat apa? Duduk. Pertama baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali, baca Ilahilas berapa? 5 kali setelah doa. Baru tuh buka kaki, sholat sunat. Tapi kalau di sini begitu, udah bubar kemana-mana orangnya. Orang Fatihah 7 itu lama ya, dikasih 3 aja udah pada kabur. Nah pas komat tadi banyak orang, begitu habis salam udah nggak ada orang. Yang ada marbot doang lagi ngitung duit. Ya. Kenapa? Karena orang-orangnya sibuk mau kerja. Ada yang belum makan. Kalau santri kan nggak kemana-mana. Tapi bagi yang bapak-bapak tidak kemana-mana, sebaiknya baca itulah. Mau kemana sih ya? Ya kan? Ya kayak saya nih kan bubar Jumatan juga nggak kerja, paling tidur. Mending baca Fatihah dulu 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Kemudian doa imam tuh Allahumma ya Ghani ya Hamidu 4 kali itu doanya. Baru setelah itu Ilahilasnya 5 kali. Diampuni oleh Allah dosanya. Tapi yang sibuk mah ya udah urus aja kesibukannya. Orang nanti keburu dipecat bos lah. Kalau karyawan habis Jumatan baca itu dulu sampai selesai. Belum baca itu, belum nanti apa? Makan siang, aduh keburu dipecat kerja. Udah kerja aja. Nanti pas pensiun baru Ilahilas ya. Masya Allah. Bisa itu bisa ya? Kalau tidak bisa doa yang tadi itu ilahi abdukal abik roja'a ila babik, abdukal asi roja'a ila sulhi, abdukal mudnib atakabil udri fa'fu anni bijudik. Susah yang ini nih kayaknya. Itu aja lah, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bil adimi. Du Gusti kula boten ahli swarga. Bahasa Jawanya begitu ya. Nanging boten kiat. Terus nah iya begitulah. Maksudnya hamba ini bukan ahli sorga ya Allah, karena merasa amal kebaikan tidak punya, tak layak masuk apa? Sorga. Apa yang akan dijadikan modal untuk ke sorga? Namun wala aqwa ala naril jahimi, namun demikian hamba tidak sanggup masuk neraka jahanam ya Allah. Fahabli taubata waghfir dunubi, anugerahkanlah ampunanmu kepadaku ya Allah. Terimalah tobat-tobat hamba ya Allah. Fa innaka ghafiru dan bil adimi, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun atas dosa-dosa yang besar. Bisa ya? Ilahi lastulil firdausi wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bil azimi. Bisa lah. Ilahi lastu, bukan ilas-ilas. Kalau ilas-ilas mah dekat dengan ulas-ilas gitu, suka hilang. Maksudnya ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bil adi. Masih susah juga itu ya. Rabbana ya Rabbana, sama itu. Zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
tamat juga suka pada baca itu tuh anak-anak. Sekarang membacanya nggak tahu baca apa anak-anak ya. Kalau nggak ada orang tua mah nggak ada yang baca-baca. Anak-anak lah yang begitu-begitu. Kan enak mas, maghrib tuh rame anak-anak baca-baca sholawatan tuh enak. Isya, subuh, enak kayaknya ya. Kalau kampung begitu ya. Duh. Kemudian baca juga doa syiddah. Wa huwa ya mujalli adha'imal umuri. Wahai dat yang menjelaskan perkara yang agung. Ya muntaha himmatil mahmumin. Wahai dat tempat terakhirnya tujuan orang-orang yang punya kesusahan. Ya muntaha himmatil mahmumin. Wahai dat tujuan terakhir tempat orang-orang menyampaikan kesusahan. Kalau sudah mentok baru kepada Allah kan ya. Iya kan? Makanya sebutnya muntaha, terakhir. Ya man idza arada amron fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Wahai dat yang ketika bermaksud sesuatu mengatakan kun fayakun. Ahatat bina dunubuna. Ahatat telah mengepung bina kepadaku apa dunubuna dosa-dosaku. Wa antal madkhuru laha ya madkhuron likulli syiddatin. Dan engkaulah yang diharapkan mengampuni dosa-dosa. Itulah maksudnya. Engkaulah hamba ini, wahai Allah, hamba inilah sudah dikepung dengan dosa-dosa, dengan banyak kesalahan. Sedangkan engkaulah yang diharapkan pengampunannya. Ya madkhuron likulli syiddatin. Wahai yang diharapkan dalam setiap kesulitan. Kuntu adakhiruka lihadas sa'ah. Kuntu jadi hamba adakhiruka untuk mengharapkanmu pada saat ini. Fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka anugerahkanlah taubat kepadaku, sesungguhnya engkau adalah yang banyak memberi taubatnya dan maha penyayang. Kemudian setelah baca doa itu summa taksiru minal bukai wa tadallul. Perbanyaklah engkau menangis dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai dat yang tidak mengganggu kepada engkau, yang tidak mengganggu kepada Allah suara-suara yang bersuara, wala tastabihu alaihil aswat, dan tidak menyerupai apa suara-suara. Yaman la yughallituhul masail. Wahai dat yang tidak la tughallituhu, yang tidak melengahkan apa al-masailu, masalah-masalah. Allah itu dat yang tidak akan menjadi lengah karena banyak masalah. Allah itu zat yang tidak akan menjadi lalai ke hambanya karena banyak permintaan. Beda dengan makhluk, beda dengan kita. Kalau banyak masalah hilang fokus, ya kan? Banyak masalah, sholat jadi nambah rokaat. Betul. Banyak masalah, wudhu aja wudhu lupa nyuci tangan, habis muka langsung kaki. Artinya kita ini bisa menjadi keliru, bisa menjadi lalai, bisa menjadi tidak fokus karena banyak masalah. Tapi segitu kita ini suka merasa sulit dengan masalah, hidup masih hobi saja bikin masalah.
Nah, jangan putus asa kepada Allah. Sebanyak apapun yang meminta kepada Allah, bagi Allah tidak akan menjadi lalai karena banyaknya permintaan. Barangkali karena banyak hamba yang meminta, Allah lupa sama hamba yang satu. Tidak, emang Allah kayak kita punya anak 11, hari itu semua minta, sampai lupa semua, akhirnya nggak ada yang dikasih satupun, saking banyaknya yang minta. Allah tidak begitu. Makanya orang-orang pada berdoa, kita pun berdoa, karena masing-masing dari satu dengan yang lain tidak akan tertukar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takhtalifu alaihi lughatu, dan tidak membeda-bedakan kepada Allah bahasa. Wah, ini mah orang Arab cepat dikabulnya. Wah, ini mah orang Jawa ntar dulu. Nggak bisa. Semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan. Karena beda-beda apanya? Bahasanya. Karena bahasa itu sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang bisa bahasa Arab, monggo berdoa dengan bahasa Arab, mengikuti nabinya, karena nabinya orang Arab. Yang tidak bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris, monggo berdoa dengan bahasa Inggris. Kira-kira di Bustan ada yang berdoa dengan bahasa Inggris? Ah, nggak percaya. Bahasa Indonesia, monggo. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apapun, monggo. Karena semua bahasa itulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh penterjemah Allah. Lain dengan kita. Saya misalnya, kalau saya jadi menteri luar negeri, repot ini, harus bawa juru bahasa. Makanya pasti yang diangkat jadi menteri luar negeri orang yang pandai beberapa bahasa. Kalau yang jadi menlu macam saya, repot ini, jadi banyak orang yang digaji. Mau ke Australia, bahasanya ganti. Mau ke Jepang, bahasanya ganti. Ganti orang terus. Akhirnya banyak orang yang digaji, repot. Allah itu tidak membeda-bedakan bahasa yang mana-mana. Ya man la yubrimuhul ilhajul mulihin, wahai dat yang tidak membosankan padanya keluhan-keluhan orang yang mengeluh. Jadi walaupun kita tiap hari tiap malam ngeluh kepada Allah, tidak akan membuat Allah bosan. Makanya tidak boleh mengeluh kecuali hanya kepada Allah, karena Allah lah yang tidak akan pernah mengeluh. Dengan keluhan, tidak pernah bosan dengan keluhan. Beda dengan kita kan. Kalau Ustadz Abdurrahman sering-sering minta, mending diblokir aja kan WhatsAppnya ya. Maning-maning WhatsApp, maning-maning, diblokir aja lah, minta melulu ini. Ya kan begitu. Kenapa? Karena bosanan. Dengan keluhan orang tuh bosan. Padahal sebetulnya kalau ada teman curhat, teman mengeluh kepada kita, berarti kita ini dipandang orang yang aman. Betul. Dipandang orang yang bisa memberikan solusi. Dipandang orang yang bisa memberikan pandangan. Mestinya terima dengan baik, jangan malah diblokir. Iya kan? Aduh, Masya Allah, Rabbi ya Karim. Kadang-kadang jangan diblokir tadi, tenang aja. Aduh, Masya Allah. Nah, mengeluhlah kepada Allah, karena Allah itu dat yang tidak pernah bosan dengan keluhan makhluknya. Adiqna barda afwika, ya Allah, kecuplah hamba dengan kesejukan pengampunan. Ini maksudnya kalimat ini adalah merayu kepada Allah, meminta kasih sayang Allah. Karena biasanya kalau yang sayang itu dia memeluk dan menciumnya. Kita sayang kepada anak. Nah, maksudnya begitu. Peluklah hamba, ciumlah hamba dengan pengampunanmu. Bukan berarti Allah memeluk seperti memeluknya orang. Ini adalah bukti kasih sayang siapa? Allah kepada hambanya. Karena ada pandangan dari Allah itu atas murkanya, ada juga pandangan Allah kepada kita itu dengan kasih sayangnya. Kan kita juga kadang-kadang begitu ya, melihat orang itu dengan mata kebencian,
ada juga melihat orang itu dengan mata kasih sayang. Nah, kalau orang-orang soleh itu pandangan matanya katanya menggembirakan. Bukan kayak kita mah ya serem, kita mah serem. Orang dilihat kita tuh lari, belum dekat aja udah kencing, menakutkan, serem. Mulutnya ngunci, mata melotot, ada ngeliriknya kayak kilat, galak banget. Kalau orang soleh itu tidak, dia akan tersenyum dan tatapan matanya itu sejuk, enak dilihat. Itu pertanda hamba Allah yang soleh. Bukan melotot kayak mau ngigit aja, jangan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka, sesungguhnya engkau Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, engkau kuasa. Summa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah engkau berdoa seperti itu, bacalah sholawat kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lama kan dijelaskan ya, orang yang baca sholawat sekian kali diampunkan dosa sekian kali, kan gitu ya. Dijelaskan mah udah, yang bacanya mah males lah ya kan. Nah, dibaca 1000 kali lah satu malam lah, atau satu hari satu malam lah 1000 kali, kan gampang. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu. Sebelum Jumat tuh nggak ada setengah jam tuh begituan tuh, nunggu pengurus DKM pengumuman tuh salat tahiyatul masjid. Kita kan lama tuh hening di masjid, kenapa tidak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, ya, sampai nanti ada pengurus mau pengumuman koropak amal tuh 1000 selesai, daripada ngebetem aja sambil ngantuk, ya kan ya. Nah, tasbihnya beli, mau yang dipencet-pencet monggo, mau yang tasbih biasa monggo, mau 1000 dihitung jari monggo, lo bisa sampai ke kaki-kaki, ya kan. Silakan itu ya. Wa tastaghfiru li jami'il mu'minina wal mu'minat, dan jangan lupa engkau bacakan pula istighfar untuk mukminin mukminat. Ini bentuk kasih sayang. Jangan begini, kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, tapi tetangga kita, saudara kita, mukminin mukminat dilupakan, tidak kita istighfarkan. Mintakan pula ampunan kepada siapa? Allah. Oh, yang penting mah gua aja diampuni Allah. Mau sendirian? Apa tega teman-temannya tidak diampuni? Mungkin mereka itu tidak sempat beristighfar karena sibuknya mencari nafkah untuk keluarganya. Mungkin mereka tidak sempat beristighfar karena mereka punya tugas ngurus masyarakat banyak dan lain sebagainya. Ada faktor-faktor yang tidak bisa mereka tinggalkan. Kita yang punya waktu, sisipkan istighfar untuk mukminin mukminat, muslimin muslimat. Siapa tahu yang dikabulkan itu doa kita, ya kan? Orangnya beristighfar belum tentu diterima siapa? Allah. Tapi orang lain yang mengistighfarkan tanpa tahu orangnya, itu pasti diterima siapa? Allah. Jangan pelit. Pelit banget istighfar buat sendiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Emaknya aja, bapaknya nggak diistighfarin, apalagi mukmin mukminat. Itu anak nyebelin banget tuh. Tahu begitu tines aja lagi kecil kali ya. Ya kan? Baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali ikhwatina wa muallimina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa atubu ilaihi. Itu sing rada dawa, itu rada dawa. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Kalau di sini cocok nih jam 4 gitu ya, sambil bangunin orang yang buka pasar, ya kan. Masjid istighfar, oh udah ada yang baca istighfaran tuh kan, orang mau masar juga udah siap-siap ke masjid maksudnya. Nah, habis sholat baru pada masar.
Coba sama-sama. Astaghfirullahaladzim li walidayya wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Ini mah di lagu-lagu tuh biar gampang aja ngapalinnya. Soalnya saya tahu kalau ngapalin lagu dangdut mah cepet bisanya. Makanya dikasih nada-nada tuh biar cepet apalnya, ya kan? Kalau nggak begitu lama apalnya. Lama. Wa nastaghfiru li jamil mu'minin wal mu'minat muslimin muslimat. Wa tarji'u ila ta'atillah, dan setelah itu kembalilah engkau berbuat taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Fantaqulu qad tubtu, wahai Allah, hamba sudah bertaubat taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Wasirtu tahiron minad dunubi, kini hamba bersih dari dosa ya Allah. Walaka minal ajri, dan untukmu, kata Imam Ghazali, engkau sudah bertobat dan engkau menjadi suci dari dosa. Engkau akan mendapatkan pahala dan rahmat yang tidak terhitung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq. Allah lah yang menuntun kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan tinggal satu kali lagi nih, apa 2 kali lagi lah ya, bab tobat nih. Nah, sekali lagi lah ya. Tapi malam Rabu besok mah libur ngajinya. Sebab malam Rabu itu Pak Haji, saya ada acara di pesantren Haul, pondok pesantren Haul, pendiri pondok pesantren. Oleh karena itu libur dulu lah, ya kan. Ngapalin doa, ntar Rabu berikutnya dites satu-satu. Iya, dites ya, dites. Nah, mudah-mudahan nanti keburu Maulid Nabi kali ya. Maulid Nabi ya? Mauludan kan bulan? Belum rapat. Cepat rapat udah mulut nih. Keburu habis mulut ntar nggak muludan lagi gimana ya? Pak RT, nah RT. Muludan lah muludan. Bentuknya mau gede-gedean kayak nutup jalan kiri kanan, mau di dalam masjid. Yang penting tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk malam ini itu saja. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat, dan kita semuanya wasilah hadir di tempat mulia ini semoga mendapatkan magfirah, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqnal wasi'a wa antarzuqal amanah. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.